Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Faslun. Bermula ini satu fasal bahasa Indonesia pasal ya, itu terambil daripada bahasa Arab. Bermula ini satu fasal pada menyatakan syukur. Syukur ini selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah terima kasih. Nanti akan kita lihat penjelasannya ya. Maka yaitu syukur itu martabat tingkatan yang terlebih tinggi daripada sabar. Selama ini kita merasa sesak kali dada untuk sabar, berat kali dada untuk sabar. Ternyata di atas sabar ada yang lebih tinggi lagi, yaitulah syukur. Nah, ini harap difahamkan. Jadi syukur itu lebih tinggi daripada sabar. Dan perhatikan seluruh amalan, seluruh perbuatan manusia berhenti dengan adanya hari kiamat. Seluruh amalan berhenti, seluruh ibadat berhenti. Bagi setiap pribadi dengan dia meninggal berhenti. Secara umum dengan kiamat berhenti, seluruh ibadah berhenti kecuali satu, yaitu syukur. Sebab di dalam syurga pun manusia bersyukur. Itu maka disebut oleh Tuan Syekh, syukur itu lebih tinggi dari sabar. Padahal selama ini kita rasa sabar itu cukup berat. Tapi kemarin saya sudah terangkan apa yang dimaksud dengan sabar. Ya, makanya ulama sebut syukur lebih dari sabar. Pahamkanlah kajian yang sudah lalu tentang sabar itu. Meskipun begitu ada khilaf di kalangan ulama mana yang lebih utama syukur daripada sabar. Ada yang mengatakan sabar lebih tinggi, lebih utama daripada syukur. Ada di dalam kitab kita ini syukur lebih utama, lebih tinggi dari sabar. Tapi nanti ada ulama mengatakan begitu orang bersyukur pada detik yang sama dia sabar. Itu nanti kajilah dalam kitab lain ya. Karena sabar itu tiada hilang keluh kesah dalam hatinya ketika turun bala. Inilah argumentasi Tuan Syekh mengapa syukur lebih tinggi daripada sabar. Karena sabar itu tiada hilang keluh kesah di dalam hati ketika turun bala, sedangkan syukur itu terlebih disukai ia akan turun bala. Jadi sabar ketika turun bala tetap ada keluh kesah. Sedangkan syukur dia suka turun bala. Mengapa? Karena dengan turun bala, kata Rasulullah, dia bisa terhapus dosanya, bisa bertambah pahalanya. Jadi seperti itu, dan ini perlu latihan yang serius, ya. Ini perlu latihan yang serius. Jadi saya pun bukan mengatakan udah tuh enak itu, tak ada susah-susahnya untuk syukur, untuk sabar. Saya tak bilang begitu. Ini perlu latihan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, ini hadis sahih, hadis sahih diriwayatkan melalui Abu Hurairah anhu. Imam Bukhari juga mengeluarkan ini di dalam kitab beliau, Imam Tirmizi juga, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita ikutkan teks di sini saja ya, at-taimu syakiru bimanzilati shaimus sabiri. Bermula orang yang makan yang syukur. Makan syukur itu sabitlah ia, tetaplah ia seperti pahala puasa orang yang sabar. Karena syukur itu jadi bertambah-tambah nikmat. Jadi sabit artinya tetaplah ia, dapatlah dia pahala orang yang berpuasa lagi sabar. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut. Dalam surah Ibrahim, surat 14 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syakartum la azidannakum. Perhatikan, demi Allah jika kamu syukur sesungguhnya aku tambahlah akan kamu nikmatku dengan tiada terkira-kira banyaknya. Ya, penting, syukur itu penting. Kemudian perhatikan, apalah itu syukur? Apalah syukur itu yang kita tahu selama ini? Mari kita lihat bimbingan Tuan Syekh. Bermula hakikat syukur.
Yang sebenarnya syukur itu, kau ketahuilah segala nikmat itu. Inilah syukur. Kau ketahuilah. Ketahui ini terjemahan dari i'lam atau ta'lamu. Sedangkan maknanya itu adalah kau yakini segala nikmat itu, sama ada ia banyak atau sedikit, sama ada ia nikmat dunia atau akhirat, atau ibadah atau ilmu. Maka sekalian itu daripada pihak Allah Ta'ala jua. Nah, ini meyakini seluruh nikmat dari Allah. Itu syukur. Dan itu dalam hati. Hanya nanti bagaimana akibat syukur dalam hati itu terhadap mulut, terhadap anggota tubuh. Dan jika kau lihat pada zahirnya daripada makhluk sekalipun, ini memanglah saluran nikmat yang Allah berikan kepada kita itu melalui makhluk. Itu syariatnya, itu sunnatullahnya, itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. The God law, itu the God law, aturan Allah Ta'ala. Sudah begitu. Ya, melalui manusia, melalui malaikat, melalui tumbuhan, melalui benda-benda padat, melalui hewan, melalui apapun Allah buat. Sanggupkah Allah lakukan secara langsung? Pertanyaan itu tidak perlu lagi dimajukan kalau kita meyakini tauhid dengan benar, ya. Jadi walaupun nampaknya melalui makhluk, nah itu hakikat dari Allah. Jadi syukur itu meyakini seluruh nikmat itu adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa Arab, syukur itu memuji, berterima kasih. Itu secara bahasa Arab. Ya, harap difahamkan itu. Ini kan secara agama. Per definisi, syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Sorful abdi, manusia menggunakan jami'a ma, seluruh an'amallahu ilaihi, yang diberikan Allah kepada dia. An'ama itu nikmat. Jadi manusia menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia ila ma khuliqa li ajlihi, sesuai peruntukannya. Jadi nikmat Allah berikan apa? Petunjuk pelaksana, juknis, petunjuk teknis Allah melalui Rasulullah untuk kita terhadap nikmat itu. Maka ketika nikmat itu kita gunakan sesuai dengan juklat dan juknis yang Allah Ta'ala tuntunkan kepada kita melalui Rasulullah Muhammad SAW, itulah disebut syukur. Ya, hati-hati itu. Dan syukur anggota itu engkau perbuat segala ibadat yang digemari oleh hak Allah Ta'ala. Dan kau jauhi segala perbuatan yang dibencinya. Itu syukur anggota. Jadi efek daripada syukur hati itu mestilah tertuntun anggota. Sebab hati adalah malik, penguasanya. Seluruh anggota adalah mamluk, yang dikuasai. Jadi ketika hati tidak berdaya terhadap seluruh anggota tubuh, berarti malik sedang dalam masalah. Apalagi kalau sempat malik dikuasai oleh mamluk, terjadi kudeta terhadap malik itu, maka ini sangat besar masalahnya. Jadi syukur itu mulanya adalah hati, baru anggota tubuh. Anggota tubuh itu ngapain dia? Apa yang dia lakukan? Berbuat segala yang digemar hak Allah Ta'ala. Tepuk dada tanya iman, adakah kita sudah bersyukur atau belum? Udah, kata kita, jangan cepat-cepat bilang udah. Lihat apakah anggota tubuh kita sudah melakukan ibadah yang digemari oleh Allah, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan syukur lisan itu kau kata Alhamdulillah, ini syukur segala orang awam. Nah, segala orang awam, seumumnya orang mengucap Alhamdulillah. Dalam bahasa apalah, misal kata tak bisa di Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Boleh. Dan syukur hati itu tiada ada yang melainkan bagi orang yang arif jua, orang yang bijak bestari. Bahasa Indonesia arif itu bijaksana, bijak bestari. Kalau bahasa Arab artinya itu adalah orang yang ma'rifah, yang mengenal Allah Ta'ala. Maka adalah syukur batin itu terlebih baik daripada syukur yang zahir, sudah tentu. Oleh karena kalau betul dia syukur batin, pasti yang zahir menurut kepada yang batin itu. Adapun syukur yang zahir belum tentu itu karena menurut syukur batin, tapi boleh jadi kamuflase. Hati-hati. Kita mesti waspada terhadap diri kita sendiri.
Ketahuilah oleh hai murid, tiada sah syukur batin itu, melainkan dengan kau ketahui kadar nikmat ialah. Macam mana kita mengetahui mau bersyukur kalau kita tidak mengetahui kadar nikmat? Kadar ini artinya nilai. Nah, tapi bahasa Indonesia, kadar ini, ya sebenarnya pun nilai juga. Misalkan kita beli emas, ini kadarnya berapa karat, kan nilai. Tapi ada kosakata dalam bahasa Indonesia, ala kadar. Nah, ala kadar. Kesannya menjadi sedikit. Tidak begitu, ya. Nah, sesuai dengan nilai. Nah, jadi tidak sah. Artinya tidak sah, tidak. Bagaimana orang bisa disebut bersyukur kalau tidak mengerti dia nilai nikmat itu? Maka sekadar senilai kau ketahui kadarnya nikmat itu, sekadar itulah ada syukurmu akan hak Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kualitas syukur seseorang tergantung makrifah. Kenalnya dia, mengetahuinya dia, yakinnya dia terhadap kadar nikmat itu. Nah, bagi kita, bagi sebagian orang mungkin, dan saya tidak menyalahkan, saya ingin mengajak kita memahami ini. Bagi sebagian orang mendapatkan uang yang dalam jumlah besar, wah syukur kali Allah. Benar, tidak salah. Tidak salah. Tapi tahukah kita, 2000 kali mata kita tutup buka sepanjang hari tanpa kita perintah. Itu luar biasa nikmat Allah. Andai kata dia buka saja, atau andai kata dia tutup saja, apa jadinya? Tinggi nikmat Allah Ta'ala itu. Maka bagi sebahagian orang, bukan dia rendahkan mendapatkan duit dalam jumlah besar itu, tapi rasa dia nikmat mata buka tutup dengan sendirinya itu. Masya Allah. Hebat sekali. Ya. Ialah sebab berlebih kurang hamba pada martabat syukur. Jadi, kurang lebih orang bersyukur tergantung kepada ini tadi. Kau ketahui kadar nikmat itu. Kata Tuan Syekh. Tergantung pada seberapa yakin kita akan nilai nikmat itu. Maka yang setinggi-tinggi syukur itu, ya, engkau lemahkan dirimu daripada syukur. Apa maksudnya ini? Maksudnya kau sadar betul, bersyukur pun kau tak bisa tanpa dibuat Allah kau bersyukur. Itu maksud. Ada nikmat kita bersyukur. Setinggi-tinggi nikmat, kau sadar betul, kau sadar betul bahwa kau bersyukur ini pun karena diberi Allah kemampuan untuk bersyukur. Itulah setinggi syukur. Jadi engkau lemahkan dirimu daripada syukur. Maknanya, engkau bersyukur ini pun tak akan mampu kalau tidak karena Allah izinkan, kalau tidak karena engkau dimampukan oleh Allah untuk bersyukur. Sehingga bagi para ulama menjelaskan kepada kita, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, izin yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur itu pun perlu disyukuri pula. Mensyukuri kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur itu pun perlu disyukuri pula. Akhirnya tidak ada kesudahan terhadap syukur itu, jamaah. Tidak ada syukur, tidak ada kesudahan, tidak ada akhir. Kita melulu dalam syukur, melulu syukur, sadar. Seperti kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabbi, betapa aku syukur akan Dikau, padahal syukur aku itu pun nikmat pula daripadamu, yang berkehendak aku kepada syukur pula. Macam mana cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Sedangkan kemampuan kita bersyukur terhadap nikmat Allah itu pun perlu kita syukuri pula. Maka syukur adalah kerja yang tiada pernah henti. Betapa malunya kita ketika lalai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apalagi merasa pemberian Allah ini kurang. Apalagi merasa kok pemberian Allah ini enggak cukup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terbayang betapa tidak sopannya, tidak santunnya kita kepada Allah Ta'ala. Maka kata hak Allah Ta'ala, hai Daud, apabila ketahui bahawa barang yang ada padamu daripada segala nikmat itu daripada anugerahku, niscaya telah kau syukurlah akan daku. Dia kata Allah Ta'ala, yakin kau bahawa nikmat itu adalah dariku, kau sudah disebut bersyukur. Artinya Allah ulas asih. Betapa sulitnya kita untuk bersyukur, karena syukur itu sendiri pun harus disyukuri. Tapi Allah ulas asih, tak usah sampai separah itu.
Tak usah kau merasa sebegitu sulit. Asal kau sadar bahwa itu nikmatku, sudahlah. Karena tiada dapat seorang syukur akan daku. Ini Allah Ta'ala sudah sebutkan. Karena sesungguhnya kalau orang mau bersyukur sesyukur-syukurnya tak akan bisa. Sebab nikmat Allah luar biasa. Karena aku terlebih besar kebesarannya daripada kuasa seorang untuk bersyukur akan daku. Maka urusan kita bukan itu. Urusan kita sadarlah nikmat itu dari Allah. Syukuri saja, syukuri saja. Nah, hari ini sampai sini saja dulu. Akan datang kita bincang ikhlas supaya fokus kita. Jadi tidak gabung-gabung dia, insya Allah ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.